Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah pondok pesantren yang terletak di pinggiran kota, tepatnya di daerah Ciamis, hiduplah seorang santri bernama Asep. Asep, yang lebih sering dipanggil dengan nama Asep Nyunda karena logat Sundanya yang kental, memiliki cita-cita yang mulia, ingin menjadi seorang kiai besar. Namun, siapa sangka, perjalanan menuju cita-cita mulia itu dipenuhi dengan berbagai kejadian konyol yang tak terduga. Sejak kecil, Asep sudah sering mendengar cerita tentang kiai-kiai besar yang bisa membuat orang kagum dengan ilmu agama mereka. Kiai-kiai itu selalu dipandang tinggi oleh masyarakat. Kiai itu punya kedudukan yang sangat dihormati, pikir Asep dalam hati. Nanti kalau aku jadi kiai, pasti semua orang akan menghormati aku, dan aku bisa jadi orang penting di kampung. Berbekal cita-cita yang mulia itu, Asep pun mendaftar ke pondok pesantren yang terkenal dengan ilmu agama yang mendalam, tapi juga dengan segala kegokilan dan kekonyolannya. Pesantren itu terkenal karena cara mengajarnya yang unik dan seringkali tidak biasa. Kalau ada ustadz yang sedang mengaji, bisa dipastikan akan ada santri yang tidur, nyanyi-nyanyi lagu dangdut, atau bahkan tiba-tiba lompat ke kolam renang karena terlalu banyak mikir. Tapi meskipun suasana pesantren itu konyol, ilmu agama tetaplah nomor satu. Pagi itu, Asep sedang duduk di halaman pesantren, menikmati secangkir teh manis sambil melihat para santri yang sibuk dengan aktivitas mereka. Ada yang bermain sepak bola, ada yang sedang berkelahi karena rebutan kipas angin, ada juga yang sedang menggali sumur, padahal sumurnya sudah ada. Asep hanya bisa geleng-geleng kepala. Bener-bener pondok ini, ya, pikirnya. Tiba-tiba, Ustadz Nurdin, seorang ustadz yang cukup terkenal karena pengetahuannya yang dalam tentang agama dan keanehannya dalam berbicara, datang menghampiri Asep. Ustadz Nurdin terkenal dengan cara bicara yang selalu disertai dengan teater dramatis, bahkan saat menjelaskan hal-hal sederhana. Asep, Asep, Asep. Ustadz Nurdin memanggil dengan suara menggelegar, membuat beberapa santri yang sedang tidur langsung terbangun. Kamu ini kan sudah punya cita-cita jadi kiai, kan? Asep mengangguk dengan semangat. Iya, Ustadz. Saya ingin jadi kiai besar, jawabnya penuh semangat. Ustadz Nurdin tersenyum lebar. Bagus, bagus. Tapi ingat, Asep, menjadi kiai itu bukan hanya soal bisa baca kitab kuning. Itu hanya sebagian kecil. Yang lebih penting adalah kamu harus bisa menahan godaan seperti godaan makanan. Apa, Ustadz? Asep heran. Maksudnya? Puasa, Asep. Puasa. Ustadz Nurdin mengangkat tangan, seolah sedang memberikan ceramah yang paling mendalam. Kalau kamu bisa menahan lapar dan haus, maka kamu bisa mengendalikan dirimu dalam segala hal. Begitu juga dalam mengaji. Kalau kamu sudah kuat menahan hawa nafsu, ilmu agama akan datang dengan sendirinya. Asep bingung. Tapi, Ustadz, saya kan ingin jadi kiai dengan ilmu agama yang mendalam, bukan cuma kuat puasa. Ustadz Nurdin terkekeh. Jangan salah, Asep. Ini pondok pesantren, bukan restoran Padang. Puasa itu penting. Kamu harus belajar dari santri-santri Sunda di sini. Mereka itu juara dalam puasa. Asep semakin bingung. Santri Sunda juara puasa? Kenapa? Karena mereka puasa dari lahir. Bayangkan, Asep, mereka ini udah terbiasa hidup di daerah yang penuh godaan, durian, es cendol, bakso pedas. Kalau mereka bisa puasa di sini, maka mereka bisa puasa dimanapun, termasuk di dunia akhirat. Ustadz Nurdin menjelaskan dengan penuh semangat. Asep mulai ragu.
Tapi, Ustadz, saya ingin lebih fokus mengaji. Kalau saya puasa terus, kapan bisa belajar kitab kuning? Ustadz Nurdin memandang Asep dengan tatapan penuh makna. Asep, kamu masih muda, ya. Kalau kamu ingin jadi kiai, ingatlah, ada 2 hal yang harus kamu kuasai. 1, mengaji. 2, puasa. Kalau kamu gagal dalam 1, maka gagallah semua. Setelah memberi nasihat yang membingungkan itu, Ustadz Nurdin pun berlalu dengan langkah tegas, seolah-olah baru saja memberikan pesan yang sangat dalam. Asep hanya menggaruk kepala. Bingung saya, Ustadz, tapi saya harus terus berjuang, pikirnya. Hari demi hari berlalu, Asep semakin tekun berusaha menjadi santri yang baik. Namun, semakin dia berusaha mengaji, semakin banyak godaan yang muncul di sekitar pondok. Misalnya, saat sedang membaca Al-Fatihah, tiba-tiba ada santri lain yang membawa tas penuh keripik pedas. Rasanya seperti ada yang menari-nari di perutnya, meminta untuk dimakan. Pernah juga suatu hari Asep sedang duduk dengan tekun, mencoba memahami tafsir Al-Quran, tetapi ada suara gaduh dari luar. Ternyata, santri yang lain sedang adu mulut tentang siapa yang paling jago dalam memasak nasi liwet. Asep langsung tergoda untuk ikut bergabung, tetapi ingat nasihat Ustadz Nurdin, dia pun menahan diri. Ayo, Asep, jangan tergoda. Kamu mau jadi kiai, ujarnya dalam hati. Namun, semua usaha itu terasa sia-sia. Karena setiap kali dia ingin fokus belajar, selalu saja ada hal-hal aneh yang terjadi di pesantren ini. Di suatu malam, misalnya, saat sedang mengaji sendirian di ruang perpustakaan, terdengar suara keras dari luar. Asep segera berlari keluar, hanya untuk melihat 2 santri sedang berlarian di lapangan dengan membawa kotak nasi besar. Kenapa? Tanya Asep bingung. Saya dengar suara kambing minta makan, jawab salah satu santri dengan serius. Asep hanya bisa melongo. Aneh banget ini pesantren. Pada saat itulah Asep sadar. Mungkin dia memang harus menguasai 2 hal, mengaji dan puasa. Tapi dalam situasi seperti ini, mengaji saja rasanya sudah cukup menantang. Hari-hari di pesantren semakin penuh dengan kejadian konyol yang semakin menguji tekad Asep. Meskipun ia sudah berusaha keras mengikuti pelajaran agama, selalu ada saja hal-hal yang membuatnya ingin tertawa atau malah menangis karena bingung. Tentu saja, Asep merasa kesulitan untuk mencapai cita-citanya menjadi seorang kiai, terutama dengan godaan-godaan yang datang begitu saja. Suatu hari, Asep memutuskan untuk mencoba mengikuti saran Ustadz Nurdin untuk lebih fokus pada puasa. Mungkin kalau aku kuat puasa, ilmunya juga akan datang lebih mudah, pikir Asep. Dengan tekad baru, Asep mulai menahan diri untuk tidak makan siang. Namun, puasa kali ini ternyata bukanlah puasa biasa. Bayangkan saja, dia berada di pesantren yang penuh dengan godaan, terutama godaan makanan. Siang itu, Asep sedang duduk di ruang belajar sambil menatap kitab kuningnya yang belum juga bisa dipahami. Tiba-tiba, teman sekamarnya, Jajang, datang sambil membawa sepiring nasi uduk yang aromanya begitu menggugah selera. Nasi uduk itu baru saja dimasak oleh ibu-ibu di dapur pesantren. Asep, ayo makan. Jangan puasa terus, nanti pusing, loh, kata Jajang sambil duduk di samping Asep dan menyendok nasi uduk ke dalam mulutnya. Asep menahan diri, menatap nasi uduk dengan penuh keinginan. Aduh, ini godaan yang luar biasa. Tapi demi cita-cita jadi kiai, aku harus tahan, pikirnya. Namun, saat Asep hendak menjawab, suara tawa riuh tiba-tiba terdengar dari luar.
Asep melongo keluar jendela dan melihat sekelompok santri sedang berlomba membawa nasi bungkus dengan kecepatan tinggi, sambil berteriak-teriak, "Ini bukan balapan, tapi lomba makan sambil puasa. Ini sudah terlalu jauh." Asep mengeluh. Pondok pesantren kok kayak pasar malam. Asep pun berusaha keras untuk kembali fokus pada kitab kuning di hadapannya. Tetapi, setiap kali dia mencoba membaca, pikirannya selalu teralihkan pada berbagai suara aneh yang terdengar. Ada yang berteriak, "Siapa yang masak mie instan di dalam kamar?" Atau, "Kenapa ayam goreng ini sudah habis setengah, padahal baru dibeli sebentar tadi?" Suasana di pesantren itu memang benar-benar penuh dengan kekonyolan, tapi Asep tidak mau menyerah begitu saja. "Aku harus jadi kiai. Aku harus kuat." Puasa itu kunci, tekad Asep dalam hati. Namun, semakin hari, Asep semakin merasa bahwa menjadi kiai tidak semudah yang dibayangkan. Ada saja kejadian yang menguji kesabarannya. Suatu malam, saat sedang mengaji di musola, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar. Asep menghentikan bacaan Al-Qur'annya dan keluar untuk memeriksa. Ternyata, ada dua santri, Dedi dan Ujang, yang sedang berdebat tentang siapa yang lebih jago dalam urusan puasa. "Dedi, kamu kan cuma bisa puasa sampai jam 3 sore. Ujang tuh, puasa dari lahir," kata Ujang dengan percaya diri. Dedi menanggapi, Ujang, kamu tuh belum tahu kalau aku puasa lebih lama. Aku bisa tahan puasa sampai maghrib, kok." Asep yang kebetulan berada di dekat mereka, hanya bisa geleng-geleng kepala. "Aneh banget. Puasa itu buat ibadah, bukan lomba," katanya dalam hati. Tetapi, dia tidak bisa menahan tawa ketika melihat betapa seriusnya mereka berdebat tentang siapa yang lebih jago berpuasa. Keesokan harinya, Asep kembali mendapat ujian. Pagi itu, Ustadz Nurdin memberikan pelajaran tentang pentingnya menjaga lisan. "Anak-anak, ingat, lisan itu seperti pisau. Kalau tidak hati-hati, bisa melukai hati orang lain," ujarnya dengan penuh dramatis. Asep pun mendengarkan dengan seksama. Tetapi, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar. Ternyata, beberapa santri sedang berteriak-teriak karena mereka sedang berlomba menggigit buah semangka tercepat. "Asep, ayo, ikutan," seru Jajang sambil menggigit semangka yang besar. Asep menahan tawa. "Ini sih bukan lomba makan, tapi lomba hancurin semangka," kata Asep dalam hati. Namun, dia kembali mengingat pesan Ustadz Nurdin, menjaga lisan. Mungkin ini cara mereka belajar menjaga lisan, karena setiap kali mereka bicara, pasti ada yang ketawa, pikir Asep. Namun, meskipun Asep merasa kebingungan dengan kekonyolan yang terjadi di sekelilingnya, ia tetap berusaha untuk tidak menyerah. Dia belajar bahwa menjadi kiai itu bukan hanya tentang ilmu agama, tapi juga tentang kesabaran, keteguhan, dan kadang-kadang tertawa bersama teman-teman santri yang konyol. Suatu pagi, Asep sedang duduk di masjid pesantren, merenung. "Kenapa ya, bisa jadi begini? Aku berusaha keras belajar, tapi selalu ada saja gangguan. Bagaimana bisa jadi kiai kalau begini terus?" pikir Asep. Tiba-tiba, Ustadz Nurdin datang mendekat. Asep, kamu lagi bingung, ya?" tanya Ustadz Nurdin sambil tersenyum. Asep mengangguk. "Iya, Ustadz. Rasanya susah banget jadi kiai. Setiap kali aku ingin fokus mengaji, selalu ada hal yang bikin bingung dan lucu." Ustadz Nurdin tertawa. "Asep, ingat, kiai itu bukan hanya soal bisa mengaji, tapi juga soal bisa menghadapi hidup dengan cerdas dan sabar, walaupun penuh kekonyolan.
Kamu lihat santri-santri Sunda di sini? Mereka itu tidak hanya jago puasa, tapi juga jago menghadapi dunia dengan tawa. Itu juga bagian dari ilmu. Asep terdiam sejenak, merenung. Jadi, untuk jadi kiai, saya juga harus bisa tertawa dan tidak terlalu serius, tanyanya. Ustadz Nurdin mengangguk. Betul. Kadang-kadang, hidup itu memang aneh dan konyol. Tapi, kita harus bisa melihatnya dengan senyum. Karena itu, jangan hanya fokus pada puasa atau mengaji, tapi juga fokus pada bagaimana menghadapi dunia ini dengan hati yang lapang. Asep akhirnya tersenyum. Jadi, untuk jadi kiai, saya harus jadi orang yang sabar, cerdas, dan bisa tertawa, tanyanya lagi. Ustadz Nurdin mengangguk. Iya, Asep. Karena kalau kamu bisa menghadapi hidup ini dengan tawa, maka kamu sudah menjadi kiai sejatimu. Asep pun mulai merasa ringan. Mungkin itu memang kuncinya. Tidak hanya mengaji dan puasa, tapi juga bisa menikmati kekonyolan hidup ini. Dengan pemahaman baru itu, Asep melangkah maju dengan lebih percaya diri. Dia tidak lagi terlalu tertekan dengan cita-citanya untuk jadi kiai. Dia tahu bahwa perjalanan itu akan penuh dengan tantangan, tawa, dan kekonyolan. Dan mungkin, di suatu hari nanti, dia akan menjadi kiai yang bisa tertawa sambil mengaji, mengajarkan ilmu agama dengan bijak, dan selalu membuat orang di sekitarnya tersenyum. Karena, bagaimanapun juga, hidup ini terlalu lucu untuk diseriusi terus, kan?